20502028. Di sini saya akan menjelaskan tugas perancangan arsitektur 2, yaitu rumah tinggal dan ruang usaha. Di sini ada studi literatur dan studi presiden di lembar pertama. Isi dari studi literatur itu ada TOR, kemudian ada definisi rumah, kemudian ada definisi ruang usaha, dan keterkaitan rumah dan ruang usaha. Dan kebetulan judul tugas yang saya dapat itu rumah dokter dengan usaha praktek dokter dan apotek. Kemudian di sampingnya ada studi presiden. Yang pertama itu ada your house, yang kedua ada rumah miring. Lalu yang di bagian bawah ada sivitas. Yang di sebelah kiri ini sivitas rumah tinggal, dan yang sebelah kiri sivitas rumah tinggal. Pertama ada ayah, ibu, anak pertama laki-laki usia 18 tahun, anak kedua perempuan usia 14 tahun, dan anak ketiga laki-laki usia 9 tahun. Kemudian di sivitas ruang usaha itu ada dokter, ada apoteker, ada resepsionis, dan ada pasien. Lalu di lembar kedua ada program ruang. Di lembar kedua ini ada program ruang, ada kebutuhan ruang, yaitu dibagi dari 3 sesuai dengan fungsinya, yaitu utama, pelengkap, dan penunjang. Kemudian ada kebutuhan ruang dari ruang usaha praktek dokter dan apotek, yaitu ada ruang tunggu, ruang praktek, ruang periksa, ruang farmasi, ruang istirahat, dan toilet. Lalu di sini ada perhitungan besaran ruang dari rumah tinggal dan ruang usaha dokter umum dan usaha apoteker. Kemudian di lembar ketiga ada analisa site. Site yang saya dapat itu berada di Jalan Mentaya dan berada di simpang 3 di dalam gang. Kemudian ini ada foto-foto batas site-nya. Ada batas bagian selatan itu berupa rumah warga. Kemudian ada SMP Gupi, itu ditandai dengan warna biru. Ada di sini di gambar site-nya. Kemudian ada persimpangan jalan. Persimpangan jalan ini sekaligus sebagai batas dari timur site. Lalu di batas bagian utaranya ada rumah warga, dan batas bagian baratnya rumah warga juga. Jadi di site ini dikelilingi oleh banyak rumah warga. Tentu saja di analisa kebisingannya pasti relatif tinggi karena terdapat di pinggir jalan yang terhubung ke Jalan Aruk dan Jalan Ahmad Yani. Lalu di sini terdapat banyak vegetasi, dan juga untuk drainasenya itu ada di sini, sama ada jarak untuk tiang listrik. Kemudian lanjut ke lembar keempat. Di lembar keempat itu ada denah, struktur pondasi, ada model atap, ada konsep bentuk yang terdapat penggabungan bentuk dari bangun datar, persegi, dan persegi panjang yang digabung menjadi seperti ini. Di sini ada strukturnya, ada kolom praktis, ada kolom struktur, ada slope, ada pondasi batu kali, ada balok, dan ada kolom. Ini struktur pondasi di rumah tinggal. Ini lantai dasar dan ini lantai 1, dan ini struktur pondasi di lantai rumah ini struktur pondasi di ruang usaha. Dan ini set plan saya. Kemudian di sini saya ada tampak di lembar ke-5. Ini tampak depan, tampak samping kiri, tampak samping kanan, dan tampak belakang dari rumah tinggal, dan tampak depan serta tampak samping kanan dari
ruang usaha praktek dokter dan apotek. Kemudian di sini ada potongan. Ini potongan rumah tinggal AA dan ini potongan rumah tinggal BB. Dan yang terakhir di lembar ke-6 itu ada denah tangga. Itu 280 di lebarnya dan panjang tangganya itu ada 310 meter. Kemudian di sini ada saluran air bersih dan air kotor. Di warna ungu ini ada saluran pembuangan padat seperti tinja dan lain-lain, dan kemudian di bagian biru ini ada pipa air bersih. Lalu di bagian merah itu ada saluran pembuangan cair seperti air sisa bekas mandi. Dan di sini yang terakhir ada perspektif interior.